Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, perkenalkan nama saya Marisa Artasili Tonga dengan NIM 25011941136, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan program studi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Nusa Cendana. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 5 SD Bintang Timur dengan topik harmoni dalam ekosistem. Demikian perkenalan dari saya, sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Oke, baik. Semua sehat hari ini ya. Dan tentunya semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, Miss mau bertanya dulu. Apakah anak-anak sudah sarapan semuanya dari rumah? Nah, semua sarapan sudah bagus karena sarapan merupakan sesuatu hal yang penting ketika kita mengikuti proses pembelajaran dengan baik hari ini tentunya seperti itu ya. Jadi anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak silakan dicek kerapian seragamnya. Apakah ada yang masih keluar bajunya, silakan dirapikan, dimasukkan. Sudah rapi semuanya? Sudah? Oke, selanjutnya silakan anak-anak coba perhatikan di samping kiri kanannya apakah ada yang masih kotor atau berantakan? Coba diperhatikan. Ya. Sudah rapi semuanya? Sudah ya? Sudah. Oke, baik kalau begitu, kalau sudah rapi, karena kalau kelas kita rapi, bersih, maka tentunya kita akan nyaman belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa, supaya kegiatan proses pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Our hands, we fold our hands, and now we talk to God. Thank you, God, for today. Now we are ready to learn and play. Please help us to be smart boys and girls. Thank you, God. Amin. Amin. Silakan duduk. Kailan. Anak-anak siap belajar hari ini? Siap. Jadi Miss mau lihat dulu semangat anak-anak hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebagai rasa wujud kita atau sebagai rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak bangkit berdiri semuanya. Miss minta tolong untuk Daivi memimpin kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Jadi anak-anak ikutin lirik musik yang akan Miss putar. Silakan diikuti ya. Kita nyanyi bersama-sama. Indonesia tanah airku,
tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Daivi. Silakan duduk anak-anak. Silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss mau absen terlebih dahulu ya. Nanti silakan anak-anak, waktu Miss sebut namanya, silakan dijawab, kemudian ungkapkan perasaannya hari ini. Oke? Baik, yang pertama, IGD Abi Praya Widyatama. Bagaimana perasaannya hari ini? Sangat senang. Oke, lanjut. Kemudian Iketut Petra Karisma Warsa hadir. Bagaimana perasaannya hari ini? Sangat senang. Oke, lanjut ya. Iputu Anta Sujaya Nalendra. Perasaannya hari ini? Baik-baik saja. Kemudian lanjut Iputu Kailan Narendra. Hadir semuanya ya. Tapi Miss mau mengecek dulu kehadirannya ya. Bagaimana perasaannya hari ini Kailan? Baik. Kemudian lanjut Nikadek Lalita Pratnya Paramita. Hadir. Bagaimana perasaannya? Baik. Kemudian Niputu Lady Galadria Valentino. Bagaimana perasaannya? Sangat senang hari ini ya Ariel ya. Lanjut Putu Akila Desvari. Hadir. Bagaimana perasaannya hari ini Akila? Sangat senang. Lanjut Putu Daivi Ananda Dwi Payana. Bagaimana perasaannya? Sangat senang ya. Lanjut Putu Divyasari Mertawinaya. Hadir? Oh, ternyata Divya Sari Merta hari ini sakit ya. Oke, kemudian lanjut Gracia Glenda. Hadir. Bagaimana perasaannya Gracia? Sangat senang. Wah, ternyata banyak yang sangat senang hari ini ya. Lanjut Niscala Ari Adama. Hadir, Miss. Bagaimana perasaannya? Biasa aja hari ini ya. Oke, lanjut Devan Gabriel Lubis. Bagaimana perasaannya Devan? Baik. Oke, lanjut Niputu Anindya Kesya. Bagaimana perasaannya? Sangat senang ya. Oke, lanjut Pujawan Haris Chandra. Bagaimana perasaannya? Baik. Oke, semua sudah Miss absen, kecuali Tata hari ini lagi sakit ya. Oke, sekarang silakan anak-anak siapkan bukunya, buku paket, buku tulis, alat-alat tulis, silakan disiapkan di mejanya masing-masing. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial ataupun
IPAS ya, di bab 4. Silakan anak-anak buka halaman bab 4 ya. Yaitu hari ini kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Ya, hari ini kita akan belajar yang namanya harmoni dalam ekosistem. Tapi sebelum lanjut, sebentar ya. Ya baik, sebelum lanjut ada beberapa kesepakatan kelas seperti yang sudah pernah kita sepakati sebelumnya. Hari ini juga kita memiliki kesepakatan kelas ya. Coba yang pertama, anak-anak perhatikan, kesepakatan kelas kita adalah selalu bersikap positif dan menyemangati teman. Ya, kemudian yang kedua, tidak membuli atau mengejek teman. Dan selanjutnya, berpikir sebelum berbicara ataupun bertindak. Ya. Dan kemudian memberi salam dan senyum setiap hari, baik kepada guru dan juga kepada teman-teman ya. Jangan hanya kepada guru, tapi teman juga harus diberikan salam, diberikan senyum ya. Dan selanjutnya, saling menghargai dan bekerja sama. Nah, ini artinya bahwa nanti kalau semisalnya Miss buat kelompok, di situ akan kelihatan bagaimana kerjasama kita ya antara teman-teman kita dengan tim kita seperti itu. Kalau saling menghargai ini, silakan nanti kalau misalnya ada teman yang mengemukakan pendapatnya, silakan dihargai, dicari solusinya sama-sama ya. Kemudian selanjutnya, tidak membuat keributan atau hal yang mengejutkan di kelas ya. Dan selanjutnya mengangkat tangan saat ingin berbicara. Jadi angkat tangan terlebih dahulu ketika mau bertanya, ketika mau menjawab. Kemudian makan dengan tertib dan menjaga kebersihan. Nanti ini kita akan terapkan pada saat istirahat tentunya. Dan yang terakhir, istirahat cukup agar siap belajar. Nah, artinya ini bahwa jangan sering begadang-begadang, main HP, main game ya, supaya saat belajar di kelas tidak mengantuk seperti itu, tapi siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sudah semua buka bukunya di bab 4? Iya. Hari ini kita belajar tentang apa? Coba baca bersama-sama. Harmoni dalam ekosistem. Oke, harmoni dalam ekosistem. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah anak-anak pernah menanam tanaman? Pernah ya. Contohnya apa? Tanaman apa? Cabai, sawi, terong, tomat, wortel, buah-buahan tentunya juga ya. Nah, agar tanaman yang kita tanam ini tumbuh dengan baik, maka apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama disiram dengan air. Kemudian memberikan cahaya matahari, dirawat dengan baik, ya, memberikan pupuk. Jadi jawaban anak-anak sudah bagus-bagus semua tadi, bahwa agar dapat tumbuh dengan baik tanaman yang kita tanam itu harus kita rawat tentunya. Kemudian pertumbuhan tanaman sangat bergantung pada kesuburan tanah, kemudian ketersediaan air, dan juga cahaya matahari. Jadi ini saling berhubungan ya, saling membutuhkan satu sama lain ya. Jadi ada saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya yang disebut dengan ekosistem. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari hari ini anak-anak.
Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Kedua, mampu memahami komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, dari ketiga tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa ini nanti yang akan kita capai di akhir pembelajaran kita. Nanti dari sini Miss akan melihat sejauh mana kemampuan anak atau pemahaman kalian kelas 5 untuk memahami pembelajaran hari ini, ya. Baik, sebelumnya Miss mau ice breaking dulu sebelum lanjut pembelajaran. Siap ya? Siap? Oke, kelas 5 kami kelas 5 anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi, kelas 5 sang juara. Yes, yes, yes. Oke. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Sekali lagi, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Tetapi sebelumnya, anak-anak coba perhatikan video yang akan Miss tampilkan ya. Sebentar ya. Bentar ya. Sebentar ya anak-anak ya. Ini jaringannya masih loading ya. Masih loading ya. Sebentar ya. Oke, silakan anak-anak perhatikan videonya ya.
lebih kejam kalau kita ini kejam karena kita bisa bicara ada makanan ada yang punya sahabat apakah mereka sahabat apakah apa harusnya itu karena mereka agak susah masak karena mereka mungkin itu memang hukum rimba atau perannya memang demikian. Makin dasar, Yusuf di BPK tidak bisa masak, dia nggak masak. Mungkin itu memang hukum rimba atau perannya memang demikian. Makin dasar, Yusuf di BPK jangan lupa subscribe channel Yusuf di rekan-rekan update video pembelajaran tutorial dan ulas tentang perkembangan dunia digital. Let's go. Dalam video ini kita akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat diamati Sebentar ya. di sekitar kita. Kita akan bahas yang pertama itu adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami tentang hubungan interaksi antara makhluk hidup, kita coba cermati interaksi beberapa hewan yang ada di alam liar. Di alam ini tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan sebuah interaksi. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat apa itu simbiosis. Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Apa saja sahabat? Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sahabat bisa searching lebih dalam tentang 3 simbiosis itu. Oke, baik anak-anak, itu sekilas video yang Miss tampilkan ya. Jadi kira-kira anak-anak bagaimana pendapatnya terhadap video yang sudah Miss tayangkan tadi? Kira-kira ada apa aja tadi? Ada, iya, jadi terdapat komponen biotik dan juga abiotik. Kemudian ada juga tadi simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, baik, silakan anak-anak perhatikan di sini di dalam harmoni dalam ekosistem. Ekosistem itu adalah suatu kesatuan hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ekosistem itu terdapat di berbagai tempat seperti ekosistem hutan, ekosistem laut, dan juga ekosistem padang rumput. Nah, ini tadi yang dinamakan komponen pembentuk ekosistem. Nah, di dalam harmoni dalam ekosistem ini terdapat komponen pembentuk ekosistem. Jadi ada 2 anak-anak, ada komponen biotik dan juga ada komponen abiotik. Nah, yang pertama komponen biotik. Komponen biotik ini ada terdapat 3. Terbagi menjadi 3. Yang pertama produsen, di mana produsen ini adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri, yaitu tumbuhan. Nah, dengan adanya fotosintesis, makanan yang terjadi pada tumbuhan dengan memanfaatkan yang namanya sinar matahari. Nah, itu yang produsen. Kalau biotik, konsumen itu adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri ataupun dia bergantung kepada organisme yang lain. Contohnya apa? Herbivora, karnivor, omnivor. Karnivora itu apa? Hewan pemakan atau makhluk hidup pemakan tumbuhan. Kalau karnivora, makhluk hidup pemakan daging-dagingan. Kemudian yang terakhir omnivora. Omnivora pemakan
Segalanya, baik tumbuhan, baik daging-dagingan, seperti itu ya. Kalau konsumen dari komponen biotiknya. Kemudian pengurai. Nah, pengurai ini menguraikan semua organisme yang mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Contohnya, pengurai adalah bakteri dan jamur. Lanjut. Nah, ini tadi ya gambarannya komponen biotik, ada produsen yang dapat membuat makanan sendiri, kemudian konsumen, organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi, selanjutnya pengurai, organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Nah, jadi di konsumen itu tadi sudah Miss jelaskan bahwa terdapat herbivor, karnivor, dan juga omnivora. Nah, bagaimana dengan komponen pembentuk ekosistem yang abiotik? Nah, abiotik ini komponen tidak hidup yang mendukung dan menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Dan selanjutnya, bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati seperti cahaya, suhu, air, udara, dan juga tanah. Nah, komponen abiotik ini akan mendukung kehidupan dan memengaruhi kondisi lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Lanjut. Nah, ini tadi ya, ada suhu, ada air, ada udara, tanah, dan juga cahaya ya. Dan selanjutnya, nah, dari tadi pembelajaran kita mengenai harmoni dalam ekosistem, tadi sudah Miss jelasin komponen dalam ekosistem yang biotik dan abiotik. Sekarang ada juga interaksi dari komponen. Nah, apa saja interaksinya kita lihat, biotik dan abiotik. Nah, bagaimana dengan hal ini? Nah, makhluk hidup akan bergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup. Contohnya tadi, tumbuhan dia membutuhkan namanya air. Berarti ada ikatan seperti itu ya, ada interaksi antara biotik dan juga abiotik seperti itu. Kemudian bagaimana biotik dan biotik? Nah, biotik dan biotik ini semua makhluk hidup atau komponen biotik ini saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Interaksi tersebut akan membantu memelihara keseimbangan ekosistem. Ya, lanjut ya. Nah, ini tadi interaksi di dalam ekosistem, ada juga disebut dengan netral. Nah, interaksi makhluk hidup yang tidak mengganggu satu sama lain. Kalau predasi bagaimana? Interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam suatu ekosistem. Dan juga ada antibiosis. Nah, antibiosis ini interaksi antar makhluk hidup, yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Dan ada juga kompetisi. Nah, kompetisi ini interaksi dua jenis makhluk hidup yang bersaing untuk mendapatkan hal yang sama. Jadi ada saingan gitu ya, seperti itu. Nah, ada juga simbiosis tadi yang ada di video. Nah, simbiosis adalah interaksi erat antara dua spesies yang hidup bersama dengan hubungan yang bisa saling menguntungkan satu sama lain. Ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan, atau juga netral. Nah, netral ini contohnya seperti ini. Ya, mutualisme. Nah, adalah hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Kalau parasitisme, simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat, sedangkan yang lain dirugikan. Nah, ini tadi komensalisme ya. Jadi, hubungan di mana yang satu mendapat keuntungan dan yang lain juga tidak dirugikan, seperti itu. Oke, ngerti kira-kira? Mengerti? Nah, dari penjelasan yang sudah Miss jelaskan, apakah ada anak-anak yang masih kurang paham? Atau ada yang masih kurang mengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Oke, baik. Karena anak-anak sudah paham, kita mau lanjut ya. Nah, ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Jadi Miss ada ice breaking, sikut, sakit, sikat.
Jadi siapkan pulpennya satu di meja, nanti timnya rebutan ya. Ya, kalau sudah sikat ya, kalau ada kata sikat. Oke, mulai. Kalau sikut seperti ini anak-anak perhatikan. Kemudian sakit seperti ini, sikat langsung ambil ya. Siap ya? Sikut seperti ini ya. Oke, mulai. 1, 2, 3, konsentrasi. Dimulai. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, ulang lagi, sekali lagi. Konsentrasi. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk anak-anak. Silakan duduk. Nah, tiba saatnya Miss akan membuat kelompok untuk anak-anak karena kita sudah anak-anak kelas 5 sudah duduk sesuai kelompok. Jadi, kira-kira apa mau diubah lagi kelompoknya? Tidak ya, semua setuju kelompoknya ya. Nah, sekarang Miss akan membagikan LKPD ya, LKPD sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 nanti kelompoknya Abi, kelompok 2 kelompoknya Ariel, kelompok 3 kelompoknya Kailan. Ya, Miss akan bagikan LKPD untuk anak-anak kerjakan, untuk anak-anak diskusikan ya bersama kelompoknya. Jadi anak-anak saling kerjasama ya, jangan ada yang satu pasif tapi kerjasama. Dan juga kondisi kelasnya harus kondusif ya dalam berkelompok ya. Ya baik, sebelum Miss bagi, Miss mau jelasin dulu bagaimana cara nanti untuk pengerjaannya ya. Pertama, kelompoknya, contohnya nanti kalian tulis nama-nama kelompoknya siapa aja, kelompok apa, kelompok 1 contohnya tulis nama-namanya, dan anak-anak setiap kelompok perhatikan bagaimana petunjuknya ya. Nah, contoh nih, lingkungan hidup biotik dan abiotik. Nah, tentukan yang mana biotik, yang mana abiotik. Seperti itu. Begitu juga dengan kelompok 2, kelompok 3, perhatikan petunjuknya yang ada di LKPD yang akan Miss bagikan, dan silakan dikerjakan bersama, didiskusikan bersama ya. Miss mau bagikan dulu. Kelompok 1 silakan dikerjakan. Kelompok 2 silakan dikerjakan LKPD-nya. Kelompok 3 silakan dikerjakan. Ya. Silakan anak-anak kerjakan dengan ini ya, dengan baik ya. Saling kerjasama ya. Ya, 1 aja. Boleh. Ya. Nanti apabila ada kelompoknya yang merasa kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya ke Miss Marisa ya. Ya. Ya, jangan lupa menulis nama-nama kelompoknya. Bagaimana? Iya. Ya, nanti diisi di sini. Kalian tentukan dari gambar ini, taruh di sini. Kemudian yang mana komponen abiotik silakan diisi di sini ya. Tapi sebelumnya Ini digambar atau tidak? digambar aja boleh ya. Digambar aja. Bagaimana kelompok 3? Ada yang ingin ditanyakan? Hewan itu abiotik. Ya, tadi seperti yang Miss jelaskan bahwa komponen biotik itu adalah makhluk hidup yang
yang hidup seperti itu ya. Jadi kita harus menentukan yang di atas ini, Miss. Iya, danau. Ini danau atau sungai? Ini iya danau atau sungai juga bisa. Nanti kalian tulis aja di sini. Dari gambar ini kalian tentukan yang mana biotik dan abiotik ya. Langitnya langit. Ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Kan ada beberapa garis, itu kita harus bikin garis. Ya, bagaimana? Ya, sisirnya. Iya. Ya, dikerjakan ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Belum, Miss, tapi lagi. Kelompok 2 sudah selesai? Belum, Miss. Kalau kita presentasi itu tuker-tukeran bisa nggak, Miss? Ini gambar dijelasin. Enggak, nanti kalian langsung sebutkan aja komponen biotik itu apa. Nanti komponen abiotik ya. Sudah kelompok 3? Belum, Miss. Ya. Ya sudah. Abiotik yang tidak hidup, biotik yang hidup. Terus pohon hidup kan? Betul. Ya. Pohon hidup. Silakan kalian kerjakan sini ya, nanti dipresentasikan ya. Pohon itu hidup atau? Iya, Pohon hidup. iya dong. Soalnya gunung batu. Gunung juga hidup. Gunung Mati abiotik. Jadi gunung mana? Silakan ya. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan LKPD-nya ke Miss Marisa. Kalau sudah dikumpulkan, Kita nggak bisa sudah ya. Silakan kelompok 1 duduk dulu. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 apakah sudah selesai? Tapi aku sama kayak kerja Ya. Apakah ini benar di sini manusia sama kupu-kupu benar nggak? Ya. Warnanya gambar. Enggak usah. Langsung aja. Yang satu matahari, sebentar matahari kan bergerak ya. Kan biotik itu termasuk matahari nggak? Dia ke abiotik dia. Berarti cuma dua. Berarti yang ini ya, Miss. Ya. Ini. Udah ya? Iya. Sudah anak-anak? Sudah, biar kita Biotik, Miss. presentasikan dengan baik. Gimana? Ini kan biotik. Biotik dan abiotik. Ya? Ini apa, Miss? Mana? Ini. Ya, itu bunga ya. Ini tanaman, iya. Iya,
ya namanya apa? Biotik. Langsung aja tanaman seperti itu. Tanah abiotik. Ya, dikerjakan. Tadi kan sudah Miss jelaskan kan? Sudah paham kan? Oke, baik. Sudah semuanya? Presentasinya harus aku ucapkan salam dari kita dari salam penelitian. Pohon. Artinya apa? Langsung aja teratai gitu. Langsung aja pohon teratai gitu aja. Pohon teratai. Iya. Kan cuman mengelompokkan aja, nggak usah dibuat pengertiannya. Sudah selesai? Sudah? Oke. Sini Miss, ini? Ya. Silakan duduk. Kelompok 2 ya. Terakhir ya. Oke. Sudah kelompok 2? Iya. Sudah selesai. Oke, baik. Silakan duduk dengan rapi. Kita akan menyaksikan hasil dari diskusi anak-anak semua. Silakan kelompok 1 dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju kelas 1, kelompok 1. Ya, nih. Ini tadi LKPD-nya ya. Kelompok yang lain bisa memperhatikan ya kelompoknya ya. Selamat siang Miss dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat siang. Selamat siang. Nomor 1, jamur termasuk golongan biotik. Nomor 2, ikan termasuk golongan biotik. Nomor 3, tanah Ya, duduk dulu ya. Perhatikan temannya yang tampil ya. besi termasuk golongan abiotik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Masih stay, masih berdiri. Kira-kira dari kelompok 2 dan kelompok 3 apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Sudah paham apa yang dijelaskan kelompok 1? Sudah. Oke, silakan duduk kelompok 1. Silakan duduk. Kita mau berikan apresiasi dulu ya untuk kelompok 1 ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Nih. Silakan dipresentasikan hasilnya ya. Kelompok 1 sama kelompok 3 silakan diperhatikan temannya. Selamat pagi Miss, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan komponen abiotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Oke, silakan dijelaskan yang mana termasuk komponen biotik. Yang termasuk komponen biotik ada manusia dan kupu-kupu.
Kemudian yang termasuk komponen abiotik adalah matahari, pohon, air, dan batu. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Masih berdiri Ariel. Kira-kira dari kelompok 1 sama kelompok 3 apakah ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Sudah jelas ya? Sudah ya? Oke, baik. Silakan duduk kelompok 2. Kita apresiasi lagi ya untuk kelompok 2 ya. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang kelompok 3 terakhir. Kita mau melihat hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Ya. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Selamat siang. Sekarang kami ingin mempresentasikan tentang diskusi kami. Yang termasuk komponen biotik adalah angsa, ikan, lele, beruang, rusa, ikan, kelinci, luwak, burung, pohon, daun, ulat, rumput, laut, tanaman, bunga, teratai. Yang termasuk komponen abiotik adalah kayu, batu, gunung, dan tanah. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Dari kelompok 1 sama kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Tidak ya? Semua sudah jelas? Oke, baik kalau begitu. Ya, silakan duduk. Ya, kita mau apresiasi juga untuk kelompok 3 ya. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Jadi dari 3 kelompok yang sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tadi saat mempresentasikan sudah bagus-bagus semua jawabannya ya. Sudah tahu yang mana komponen biotik, yang mana juga komponen abiotik. Nah, sekarang Miss ulang. Komponen biotik itu yang bagaimana? Coba Anta. Komponen biotik adalah suatu benda memiliki yang bisa bergerak seperti hidup, yang bisa hidup. Yang bisa hidup. Coba yang lain, pendapat yang lain? Ya, kalau abiotik, yang bagaimana abiotik? Coba. Komponen yang tidak hidup. Oke, komponen yang tidak hidup. Kalau biotik tadi komponen yang hidup seperti itu. Nah, kalau dari interaksinya ini, contohnya ikan, interaksi abiotiknya seperti apa? Dia membutuhkan apa? Air. Kalau satu lagi ya, kalau semisalnya buah-buahan, apa interaksi dari komponen abiotiknya? Kalau tumbuhan, buah-buahan, iya, dia perlu air untuk tumbuh tadi. Butuh apa lagi selain air? Sinar matahari. Kemudian pupuk. Terus tanah. Jadi anak-anak sudah paham semuanya?
Sudah ya, sudah paham? Nah, itu yang menjadi hasil jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang Miss akan memberikan kalian berupa soal untuk kalian kerjakan supaya kalian lebih paham lagi materi yang sudah Miss sampaikan hari ini tentang harmoni dalam ekosistem ya, yang sudah Miss jelaskan. Silakan anak-anak nanti jawab, dan kalau sudah selesai silakan dikumpul ke Miss Marisa ya. Silakan nanti anak-anak tulis namanya. Iya, silakan dikerjakan ya. Iya, dikerjakan sekarang ya. Iya, sama-sama. Jangan lupa ditulis namanya, nama panjang ya. Iya, sama-sama. Oke, silakan dikerjakan. Iya, bagaimana hubungan simbiosis mutualisme dalam ekosistem? Iya, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, dikerjakan ya. Nah, tadi apa itu produsen? Produsen itu tadi apa? Yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ya. Salah. Nomor 4 simbiosis mutualisme itu Apa hubungannya? Coba dikerjakan dulu. Dipahami ya. Sudah selesai, Abi? Ya. Yang lain sudah selesai? Sudah? Belum ya? Ya, nggak apa-apa, Miss tunggu. Sambil Miss koreksi ya jawabannya ya. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, sambil Miss koreksi yang udah selesai, baca-baca dulu materinya di bab 4. Apakah udah sesuai dengan yang sudah Miss berikan soalnya menurut kalian? Sambil Miss cek ya. Oke, makasih. Silakan. Ya, silakan. Dibaca dulu bukunya ya. Ya, silakan dikumpul.
Ya, terima kasih. Oke. Oke, silakan dibaca dulu bukunya ya. Kira-kira sudah sesuai belum tadi yang sudah dijawab? Oke, baik anak-anak, Miss sudah cek hasil dari kalian yang sudah kalian jawab. Silakan diperhatikan Miss-nya. Jadi, dari hasil yang sudah kalian jawab, yaitu di sini sudah Miss lihat di antara anak-anak semua kelas 5 di sini sudah banyak yang paham soalnya ya, materi kita hari ini ya. Jadi hanya ada 2 yang masih kurang ya nilainya. Jadi anak-anak yang masih kurang nilainya hari ini, yang masih kurang paham materi hari ini, nanti akan Miss berikan dampingan untuk anak-anak yang masih belum paham. Sedangkan yang nilainya sudah bagus, sudah paham materi hari ini, akan Miss berikan pengayaan supaya kalian lebih memahami materi ini lebih mendalam lagi ya, seperti itu ya. Oke, baik anak-anak, sekarang kita mau ini dulu ya, mau nyanyi dulu ya. Nah, kita belajar sama-sama, kita nyanyi sama-sama. Sebentar ya, Miss putar dulu lagunya. Ya, sebentar ya. Ini internetnya masih loading ya. Apapun momennya, kebijakan tetap Alisa. Ingat kebijakan, ingat Alisa. Sebentar ya, belum. Bukan, ini ya lagunya ya. Oke, semua nyanyi ya, bisa tepuk tangan ya. Kita belajar sama-sama lagunya ya, lagu ekosistem.
Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik unsur biotik dan abiotik dengan komponen dan populasi dan komunitas di habitat. Dibagi dua, daratan dan perairan. Contoh daratan, sawah dan gurun, dan juga hutan yang sangat lebat. Air yang asin. Oke, tepuk tangan semuanya. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik unsur biotik dan abiotik dengan komponen yang membangunnya, dan populasi dan komunitas di habitat. Dibagi dua, daratan dan perairan. Bahkan sawah dan gurun dan juga hutan yang sangat lebat. Dan power yang juga asing. Oke. Oke ya. Baik. Selanjutnya, apa yang menjadi kesimpulan belajar kita hari ini mengenai tema kita harmoni dalam ekosistem? Yang menjadi kesimpulannya adalah, apakah jelas gambarnya? Oke, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup. Sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Nah, itu yang menjadi kesimpulan belajar kita hari ini anak-anak. Bahwa hari ini kita sudah belajar tentang apa? Harmoni dalam ekosistem. Komponen dibagi menjadi dua, apa? Komponen biotik, kemudian ada juga interaksi dalam komponen, ya. Jadi ini kesimpulannya bahwa saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan seperti itu ya, Nana. Nah, baik. Selanjutnya kita sudah di ujung pembelajaran kita hari ini. Kemudian Miss pengen tahu dari setiap anak-anak bagaimana perasaan belajarnya hari ini ya. Jadi Miss minta silakan anak-anak dari kelompok 1 dulu memberikan umpan balik ya. Bagaimana perasaannya hari ini dalam mengikuti pembelajaran. Baik, silakan kelompok 1 maju. Ini pulpen Miss kasih ya. Silakan dicentang aja. Bagaimana perasaannya hari ini? Iya. Mungkin yang di sana bisa juga di ujung sana diisi satu-satu aja, nggak apa-apa. Dikasih centang aja. Ya, lagi lanjut yang lain. Iya, bebas mau taruh di mana. Ya, lanjut.
Ini dari sini Miss bisa melihat ya bahwa hari ini bagaimana perasaan kalian belajar hari ini, ya. Apakah senang, apakah sedih, seperti itu. Oke, lanjut kelompok 2, silakan maju. Ya, lanjut. Oke, sudah kelompok 3, maju. Silakan dikasih centang aja. Boleh, boleh. Iya, sudah. Oke, satu aja. Oke, silakan duduk. Miss mau lihat dulu ya. Wah, ternyata hari ini anak-anak mengikuti pembelajaran dengan semangat, dengan senang ya. Oke. Tepuk semangat. Baik anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa, maka kita akan tutup pembelajaran kita hari ini juga dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin kita di dalam doa. And now we talk to God. Thank you, God, for today. Now we are going home. Please take us safely on the way home. Thank you, God. Amin. Baik anak-anak, silakan dirapikan dulu sebelum pulang buku-bukunya. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Oke, baik. Silakan ketua kelas greeting ya. Iya, memberikan greeting untuk supaya pulang ya. Ya, contohnya beri hormat, selamat siang Miss Marisa gitu. Ayo, semua duduk dulu supaya ketua kelasnya memberikan greeting ya. Beri hormat. Selamat siang, Miss Marisa. Selamat siang anak-anak, silakan pulang. Terima kasih.